Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Jumpa lagi penonton setia podcast Mandua Kota Malang di sesi Bincang Santai bersama saya, Freshi Cinara. Di sesi podcast kali ini tentunya Freshi nggak sendirian nih, karena Freshi ditemani oleh siswa-siswa yang dalam hitungan hari mereka akan menjadi alumni dari Mandua Kota Malang. Tetapi diiringi dengan kabar yang membanggakan, mereka baru saja menorehkan prestasi dalam ajang International Asian Physics Olympiad yang dilaksanakan di Arab Saudi. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan mereka. Langsung saja, mari kita sapa bersama. Halo Mas. Halo. Boleh disapa juga teman-teman yang lain? Halo semuanya. Halo semuanya. Diperkenalkan diri juga. Jadi di sini kenalin, namaku Muhammad Dagita Arfa Alfaridzi, biasa dipanggil Arfa. Aku dari 12 MIPA 8 dan juga aku alumni dari SMP Aliza. Dan kalau saya sendiri Arkaan Javier dari kelas 12 MIPA 7 dan saya sendiri adalah alumni MTSN 1 Kota Malang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui proses panjang bisa datang kembali ke Mandua Kota Malang dan saat ini bisa hadir bersama di podcast kita. Nah, gimana nih perasaannya Mas Arfa dan Mas Arkan telah berhasil membawa sebuah prestasi yang pasti akan sangat membanggakan juga buat Indonesia, tentunya juga Mandua Kota Malang. Jadi alhamdulillahnya ya kita berhasil meraih penghargaan ya. Jadi perasaannya pasti senang tentu saja, tapi juga di lain sisi kita juga bakal sedih gitu, merindukan masa-masa pelatnas kita dan juga teman-teman kita yang ada di pelatnas. Kalau dari Mas Arkan? Iya sih, saya ingin menambahin kalau kita ini kangen sama teman-teman yang kita temuin pas di perjalanan kita, terutama di pas pelatnas sama di Arab itu orangnya keren-keren, ramah-ramah. Keren. Itu udah kangen sih saya. Oke. Nah, kemarin Freshi baca di websitenya Mandua, Freshi juga ngucapin selamat juga buat Mas Arfa sama Mas Arkan. Keren banget, Masya Allah. Terima kasih. Karena kebetulan Mas Arfa sama Mas Arkan dapat medali apa? Penghargaannya? Kalau saya sendiri alhamdulillah kemarin berhasil itu ya meraih medali perunggu. Kalau saya itu peraih honorable mention gitu, kayak penghargaan. Oke. Masya Allah. Nah, dari nama perlombaannya aja kan udah bergengsi ya, Asian Physics Olympiad. Iya. Diselenggarakan di Arab Saudi. Sebenarnya APO ini sebut aja APO ya. Ini tuh lomba yang seperti apa sih, Mas? Jadi APO ini lomba fisika ya, antara negara-negara di Asia sama ada beberapa negara Eropa yang diundang. Nah, itu lombanya itu kompetisi fisika, jadi dan kompetisinya itu individual meskipun ada tim antar negara, cuman kita ngerjainnya itu individual. Ya benar. Berarti timnya itu tim membawa Indonesia, nama Indonesia aja, ya, nama negara. Ya, tapi waktu di sana langsung individu. Iya, individu. Kalau dari Mas Arfa mungkin ada gambar, bisa kasih gambaran nggak? Mungkin ada perlombaan lain yang hampir sama kayak APO ini. Jadi sebenarnya kalau misal di taraf internasional ya, untuk fisika sendiri tuh ada, setahu saya tuh ada 3. Jadi Asian Physics Olympiad, International Physics Olympiad, sama untuk daerah Eropa itu ada UFO atau European Physics Olympiad. Ya. Nah, tapi untuk Indonesia sendiri sekarang hanya mengikuti Asian Physics Olympiad sama International Physics Olympiad. Oke. Kebetulan yang Mas Arfa sama Mas Arkan ini ikut di APO-nya. Iya, yang di Asia. Nah, Freshi penasaran awal mulanya Mas Arfa sama Mas Arkan akhirnya bisa ikut berpartisipasi di APO ini gimana? Jadi rundownnya tuh setelah kita OSN ya. Setelah kita OSN tuh ada yayasan ya, namanya tuh Yayasan Simetri. Mereka itu yang istilahnya memberangkatkan kita untuk ke Asian Physics Olympiad. Nah, itu berarti ada yayasan yang langsung ngajak gitu? Jadi biasanya alumni OSN itu diberi undangan, tapi nggak mesti alumni OSN saja. Itu kayak terbuka.
Ya, Bisa dibuka semuanya untuk bisa semua daftar. orang. Ya. Tapi kebetulan karena dari alumni OSN akhirnya diundang Iya, kita juga, diundang. diajak juga. Nah, karena ini internasional, Freshie mungkin mikirnya nggak langsung tiba-tiba di internasional. Ada nggak tahapan seleksinya gitu? Tahapannya lumayan lama sih. Jadi tahap pertama itu kayak seleksi online. Mm-mm. Nah, tahap kedua itu diseleksi offline. Mereka punya kayak gedung asrama gitu. Kita diseleksi di sana selama 1 bulan. Itu dari sekitar 15 orang jadi 10 orang. Terus habis itu yang lolos di tahap kedua, mereka diseleksi lagi di tahap ketiga. Mm-mm. Nah, di tahap ketiga ini mereka menyeleksi 10 orang jadi 8 orang. Itu waktunya juga sekitar 1 bulan di asrama. Lokasinya Di itu mana? di Tangerang. Di Tangerang, jauh banget. Lumayan jauh dari sini. Itu barengan sama acara kegiatan di sekolah nggak? Atau ada Biasanya ujian? ya, jadi Terkadang kita barengan. Ya. pulang-pulang dari pelatihannya itu susulannya banyak banget. Ya. Ngejar banget ya tugas-tugas sama. Kemarin kan belum lama ini kelas 12 juga ujian. Iya, Barengan nggak? Atau mungkin jeda dulu baru lanjut pelatihan? Jadi sebenarnya kemarin tuh kita yang hampir tabrakan tuh Platnas 4-nya. Jadi di Platnas 4 tuh sebenarnya udah terbentuk tim. Jadi kita udah fix berangkat ke Arab, tapi masih ada materi yang belum dituntaskan. Nah, di Platnas 4 itu kita menuntaskan materinya dan juga sedikit simulasi-simulasi eksperimen. Kebetulan kemarin tuh Platnas 4-nya itu dilaksanakan di bulan Januari. Nah, kita ada AM atau asesmen madrasah tuh sekitar bulan Februari. Nah, itu benar-benar hampir tabrakan. Jadi kita pulang dari Platnas 4 itu langsung mengejar ujian praktek. Susulan berarti. Yes. Ya, susulan. Kita beberapa susulan ujian praktek, tapi beberapa juga ada yang kesampaian. Nah, Freshie kan juga baca di website. Itu kalau misalnya Apo ini ada teori sama eksperimen. Itu mungkin bisa diceritakan nggak sih, Kak? Oh, boleh. Jadi standarnya itu ya kalau di fisika itu emang di mana-mana ada teori, ada eksperimen. Biasanya itu eksperimennya dilakukan dahulu. Untuk Apo ini kadang-kadang ada 1 soal, ada 2 soal. Kebetulan di tahun kami hanya ada 1 soal eksperimen. Habis eksperimen itu biasanya kayak istirahat 1 hari, terus 2 hari setelahnya itu, maksudnya 2 hari setelah eksperimennya ya, itu kita lanjut tes teori. Nah, tes teori itu 3 soal dan umumnya standarnya itu untuk masing-masing tes teori dan eksperimen itu waktu pengerjaannya 5 jam, jadi lumayan capek sih. Berapa hari Mas di sana? Di Arab? Totalnya 9 hari. 9 hari itu termasuk eksperimen udah full Sudah full pulang semua PP juga? kegiatannya. Iya. Oh, nah Freshie penasaran eksperimennya. Boleh diceritain nggak eksperimen kemarin itu ngapain? Eksperimen kemarin itu kayak kita mempelajari fisika di balik kompor induksi. Jadi kita kayak seperti mencari tahu propertinya kompor induksi itu, kita harus mencari nilai ini, terus kita nebak elemen mana yang paling cocok untuk dipakai sebagai logamnya kompor induksi. Eksperimen sama teori itu individu ya? Individu semua. Berarti semua full individu. Iya. Oke. Nah, dari tadi kan Mas Arfa nyinggung kalau misalnya barengan sama susulan juga. Nah, dari pasti juga banyak nyita waktu di kelas. Nah, butuh berapa lama sih Mas buat nyiapin lomba ini sendiri? Dari pembinaannya atau belajar mandirinya juga mungkin? Kalau untuk total persiapan lombanya ya, itu bisa kurang lebih 4 bulan. 4 bulan sampai 3 sampai 4 bulan. Yes. Itu sebelum masuk seleksi atau pas itu udah termasuk seleksinya. Jadi udah termasuk seleksi dan juga persiapan untuk lombanya. Oke. Nah, karena sering di-spend, terus di Apo kan dia internasional, pasti banyak ketemu teman-teman baru. Ada nggak perasaan khawatir atau minder lah dari Mas Arfa sama Mas Arka? Karena banyak ketemu orang baru juga, mereka jadi teman sekaligus lawan kan? Ada nggak perasaan? Sebenarnya kalau misalnya perasaan gugup tuh pasti ada ya. Soalnya kita sendiri tahu kalau misal Cina atau juga Rusia dan Romania itu tim yang sangat kuat. Di tahun-tahun sebelumnya itu mereka pasti emas gitu. Nah, kita tinggal bikin mindset aja. Oh, mereka itu emang terlalu jago untuk kita lawan gitu. Jadi kayak kita mindsetnya ya udahlah, jalani aja dulu, nggak usah lihat musuh dulu. Tapi kita bikin
apa namanya Enjoy. interaksi aja dengan mereka gitu. Kita bikin hubungan pertemanan gitu. Bikin Tapi enjoy juga. ya di enjoyin aja. Ya, mungkin saya nambahin sedikit, mungkin agak out of topic. Iya. Kita sebenarnya nggak terlalu mikirin Romania karena dia itu negara Eropa. Jadi dia kan negara undangan kan. Mereka itu dinilai tapi nggak masuk ranking. Jadi mereka nggak ganggu kita sebenarnya. Oh, berarti udah kayak udahlah, udah aja gitu ya. Ya udah aja. Nah, kalau tadi total boleh tahu nggak ada berapa negara yang ikut berpartisipasi? Ada 30 negara dan juga satu tamu. Tamunya itu Romania itu. Iya. Oh. Nah, Freshi penasaran, apakah Mandua ini jadi satu-satunya perwakilan madrasah di Indonesia sebagai di perwakilan Indonesia? Kalau untuk Asian Physics Olympiad, ya Mandua ini menjadi satu-satunya perwakilan dari madrasah. Oke. Nah, ada kendala lain nggak dari Mas Arfa sama Mas Arkan? Mungkin kendala waktu seleksinya, pembinaannya, kayak rasa susahnya atau rasa beratnya gitu. Berat nggak sih? Sebenarnya kalau dari saya sendiri nggak terlalu ngerasa terkendala, soalnya teman-teman kita di Platnas juga enjoy ya. Ada juga beberapa yang beragama non-Islam dan juga ada yang beragama Islam, tapi kita semua yang saling toleransi dan juga ya tetap apa namanya menghormati ya, tetap menghormati satu sama lain. Ya. Kalau dari Mas Arkan? Mungkin kesulitan saya ya belajar untuk lebih mengatur waktu gitu, karena ini pengalaman pengalaman terbesar saya dalam berkompetisi. Saya harus belajar untuk memanage waktu. Kalau nggak gitu bukan cuman lombanya yang ketinggalan, sekolah saya juga bisa ketinggalan. Iya itu. Dari situ Freshi juga penasaran cara bagi waktunya ala Mas Arfa sama Mas Arkan gimana? Kan pasti banyak ya tugas-tugas, tadi juga udah disinggung sama Mas Arkan. Kalau dari saya itu paling kerasa tuh sebenarnya bukan pas di Platnasnya sih, tapi pas kita kalau dari saya sendiri ya, kerasanya itu pas OSN. Nah, jadi pas OSN itu kan kita juga sering karantina gitu kan. Itu kerasa banget setelah karantina itu penumpukan tugasnya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri pembagian waktunya itu jangan sampai tugasnya itu terlalu banyak numpuk. Jadi walaupun sedang karantina itu tetap dicicil dikit-dikit. Nah, itu karena udah terbiasa di OSN, jadinya di Platnasnya sendiri kita udah tahu gitu caranya. Biasa, udah lebih biasa. Udah lebih terbiasa. Kalau dari Mas Arkan? Kurang lebih sama sih, kita kayak nyicil tugas dikit-dikit, terus mungkin review materi pelajaran dikit-dikit. Yang penting konsisten gitu, jangan sampai kita kehilangan momentum. Jadi harus menjaga momentum yang kita miliki, jangan sampai hilang gitu. Ya itu pendapat saya. Kita pintar-pintar aja ya cara cari waktu buat pembinaan pelatihannya sama waktu buat di sekolah. Yeah. Nah, ada nggak momen yang paling berkesan buat Mas Arfa sama Mas Arkan? Mungkin dari pertemanannya, kemarin Freshi juga sempat lihat foto Mas Arfa sama Mas Arkan bareng teman-teman. Itu kan juga dari negara-negara lain juga. Gimana sih perasaannya? Suatu momen mungkin momen waktu ngerjain atau momen bareng teman-temannya selama 9 hari itu. Untuk momen yang paling berkesan sih buat saya itu mungkin 1 hari setelah teori kami diajak untuk makan-makan, terus lebih tepatnya kayak bukan sekedar makan sih, ada pestanya gitu. Kita kayak pesta ala Arab gitu, kayak menari tarian Arab. Nah, itu seru banget. Sebagai penutupannya atau? Belum penutupan itu. Mereka meriah sekali buat menyambut tamu. Luar biasa. Penyambutan. Lebih tepatnya kayak kan kita terpisah oleh tim leader kami. Nah, jadi pesta itu yang diadakan setelah teori itu kayak bahasanya reunian dengan tim leader gitu. Jadi itu kayak benar-benar meriah pestanya, kayak dilaksanakan di heritage village gitu bahasanya. Oke. Ada tambahan mungkin dari Mas Arkan? Mungkin enough. Oke. Nah, setelah banyak nggak cukup mungkin ada beberapa kendala juga. Nah, cara ngatasinnya tadi udah termasuk di cara bagi waktunya juga. Tapi kalau cara ngatasin kendala waktu di APO kemarin, ada nggak dari beberapa kendala, mungkin kendala saat ngerjain soal, akhirnya cara berpikir apa sih yang harus diubah biar akhirnya bisa menjawab suatu soal? Kalau misal kendala waktu saat AFO-nya ya, itu paling kerasa pas eksperimen sih. Jadi kan untuk eksperimen butuh pemahaman soal yang mendalam. Jadi kita harus membaca berulang kali soalnya. Nah,
kadang-kadang itu terdapat suatu segmen soal itu yang nggak berhubungan dengan soal sebelumnya. Jadi kita nggak harus terpaku, harus urut ngerjainnya. Nah, menurutku dari situ sih kayak pinter-pinter bagi waktu sama pinter-pinter nyari soal yang mudah dikerjakan. Nanti yang udah kerjain langsung kerjain dulu aja. Kerjain duluan. Baru. Kalau dari Mas Arkan gimana kemarin? Mungkin saya kurang membaca sih, keburu-buru buat eksperimennya. Saya nggak baca dulu sampai akhirnya, scan dulu, membaca dulu, saya langsung kerjain, dan itu ada poin-poin penting yang kelewat, akhirnya eksperimen saya lumayan jelek gitu. Mungkin karena perasaan takut waktunya keburu habis atau gimana, Mas? Karena mungkin saya punya mindset minder gitu, kalau saya lemah di eksperimen jadinya termanifestasi beneran. Sama pikiran-pikiran buruk tadi itu ya. Itu harus diubah sih. Jadi ke depannya mungkin kalau ikut-ikut lagi udah langsung berusaha mikir yang positif dulu aja ya. Iya, mikir positif aja. Itu kan emang eksperimennya susah kan. Nah, gara-gara itu saya mikir, wah emang ini saya jelek banget di eksperimen, padahal yang lain jelek, saya udah nyerah duluan. Nah, itu salah saya. Udah mikir kalau misalnya udah jelek ini udah gitu. Iya, padahal semuanya emang jelek. Eksperimen tahun ini susah banget. Susah banget eksperimen tahun ini. Emang eksperimen sebelumnya eksperimen di lomba apa, Mas? Maksudnya AFO tahun ini tuh eksperimennya luar biasa susah gitu. Iya, luar biasa susah. Dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk salah satu yang paling sulit. Oke. Tapi jadi suatu pengalaman juga yang pasti berharga juga. Nah, Freshi penasaran ke depannya, Mas Arfa sama Mas Arka, Mas Arkan ada rencana nggak? Rencana ke depannya gimana sih? Jadi kalau untuk saya sendiri ya, rencana ke depan ya, alhamdulillah saya udah keterima di ITB ya, jalur SNBP kemarin di Fakultas Teknik Mesin dan di Dirgantara. Tujuan saya di perkuliahan nanti, saya tetap ingin melanjutkan dunia perolimpiadan. Jadi insya Allah di perkuliahan nanti saya ingin ikut ONMIPA. Jadi ONMIPA itu seperti OSN-nya anak kuliah. Fakultas. Ya. Dan juga insya Allah saya juga akan mempertahankan nilai saya yang baik dari SMA ini ke perkuliahan. Kalau dari Mas Arkan? Kalau saya sendiri sih daftar universitas itu kebanyakan ngambil teknik elektro, itu electrical engineering, kecuali di BINUS saya ngambil komputer karena di sana nggak ada electrical. Saya berencana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang selama ini saya dapat dari Olimpiade itu untuk ke perkuliahan saya, karena saya merasakan bahwa ilmu yang saya dapat dari Olimpiade ini sangat banyak gitu, dan saya merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah, ya semoga semua rencana yang udah disiapkan, udah disusun, dilancarkan semua oleh Allah. Amin. Nah, terakhir nih, Mas Arfa sama Mas Arkan, boleh kasih tips and triknya nggak? Apalagi terutama buat anak Olimpiade, sekaligus pesan buat mereka, buat teman-teman. Mungkin saya bicara lewat kamera. Pesan saya sih banyak-banyak ngerjain soal. Saya ngerasa kalau pas Olimpiade kemarin saya kurang kuat buat ngerjain, bukan karena saya nggak paham konsepnya, tapi karena saya merasa terlalu malas gitu buat mikir. Jadi tolong biasain ngerjain soal sampai akhir. Saya merasa saya kurang itu. Saya hanya belajar untuk memahami konsep, tapi kurang buat ngerjain soal sampai akhir. Itu saran saya mungkin. Kalau dari saya sendiri, sarannya belajarnya konsisten. Dan juga utamakan belajar yang efektif dibandingkan hanya sekedar belajar. Soalnya dari pengalaman saya sendiri, kalau misal dengan kata-kata yang penting belajar, bukan belajar itu penting, ilmu kalian tuh jadi nggak terlalu menyerap di otak. Sedangkan kalau misal kalian belajar efektif, walaupun waktunya cuma 1 jam, itu benar-benar akan terekam di otak kalian. Dan juga jangan lupa untuk istirahat, karena istirahat itu juga penting. Kalau misal kalian terlalu banyak belajar, kalian akan burn out ya. Jadi istirahat itu juga penting menurut saya. Dah, cukup. Nah, itu jadi penutup kita hari ini, bincang santainya. Terima kasih buat Mas Arfa sama Mas Arkan sudah menyempatkan podcast di Mandua Kota Malang hari ini. Semoga di kedepannya bisa sukses terus, lancar semua, dan juga bisa kembali lagi dan datang di Mandua Kota Malang. Terima kasih Mas Arfa, Mas Arkan. Ya, terima kasih. Sekian podcast Mandua Kota Malang hari ini. Sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.